sejak tanggal 24 Maret atau 40 hari ke depan hingga tanggal 2 Mei telah melanjutkan atau melakukan perpanjangan penahanan terhadap saudari NM dan saudara IM. Saya pengen minta Pak Kapolda itu memerintahkan penyidik untuk mempublish Reza Gladys ini tidak diungkap dari skincare itu apa kejadiannya. Pasti kan ada nggak beres ini. Mau nih kita pakai 1000 pengacara aja tetap aja nanti suruh kembalikan uangnya. Menjamin dia tidak penjara lagi atau Ya tetap lanjut perkara, akan meringankan aja gitu. Kita ini banyak bacotnya. Udah makan uang banyak, mesti nggak ngaku. Gitu aja simpel kok. Kalau kaya balikin dulu baru kita hajar, kan asik tuh. Loh, kok Mimi jadi keikut-ikut, keseret-seret gitu loh. Kalau emang bener ya ini memang dia gitu, ya kamu kalau misalnya bermasalah sendirian aja, nggak usah nyeret-nyeret nama orang. Kalau lagi kebingungan sendiri aja, nggak usah cari-cari, nggak usah seret-seret nama orang. Agak aneh ya gitu. Ya, maksudnya agak aneh juga sih. Aku nggak kenal, aku nggak ada urusan sama orang ini. Kok nama saya keseret-seret gitu loh. Agak aneh. Coba bantu di tag dong, biar supaya kita membahas lebih lanjut ya gitu. Coba untuk di tag orangnya, kasih tahu kalau Mimi bikin video ini. Kalau perlu kirim ke beliau karena saya nggak bisa DM. Banyak sekali yang komen, katanya dicariin tuh, katanya nggak di IG, nggak di TikTok, nggak perlu dicari, sayang ada aku di sini. Ya, terus nggak perlu juga diklarifikasi apapun sayangku. Tapi kan memang benar kan? Kenapa banyak sekali brand-brand di Indonesia ini yang cara pemasarannya yang overclaim? Kenapa sih SS terus yang dikejar-kejar sama si Doktip itu? Udah ya mbakku sayang, yang lagi nyariin aku nggak ada kemana-mana, aku ada di sini ya. Kalau nggak salah kita dulu pernah satu arisan, tapi kita nggak sempat ketemu ya, belum pernah ketemu. Semoga nanti kita bisa menjalin silaturahmi ya mbak ya, dengan baik-baik. Tenang kok mbak, aku sama mbak nggak ada masalah. Tentunya mbak sama aku juga nggak ada masalah ya. Semoga kita tetap baik-baik. Semoga kita kedepannya bisa bersilaturahmi, ketemu ya sayangku ya. Mohon maaf lahir batin ya mbak, kalau ada perkataan yang yang nggak enak ya. Mohon maaf lahir batin. Ya memang ini mungkin titik Pandora ya. Sebenarnya pada saat ini kita menerima uang ini merupakan pencetus sebenarnya. Tapi sebenarnya sudah api dalam sekam nih semua. Mereka udah saling sikut menyikut, saling intip mengintip satu sama lain, ya kan gitu. Nah, jadi sehingga situasional ini berkembang, akhirnya menyamber kemana-mana, nyamber Richard Lee, nyamber Dr. Oki, nyamber Saulika, nyamber lagi Reza, kemudian yang sudah ketangkap di Sulsel sudah diperiksa, sudah tersangkakan, banyak hal-hal yang lain. Nah, saya berharap sebenarnya walaupun sebenarnya tidak ada peristiwa ini kita ini, itulah saya katakan tadi peran daripada pemerintah aktif. Sekali lagi saya katakan bahwa skincare itu terlalu banyak dengan yang hal-hal yang menjanjikan dengan nilai uang yang sangat besar. Makanya mereka jadi miliarder, kaya raya semua, tapi menipu rakyat. Itu kira-kira. Jadi ya mungkin sudah jalan Tuhan kali ya. Nah, pencetusnya kita ini sudah bergulir kepada segala arah. Walaupun sebelum Nikita sudah ada terjadi penangkapan di Surabaya yang namanya apa itu Ratu Mas tuh ada tuh ya. Kira-kira gitu ya. Tak ingin diserang sendirian, ramai-ramai di media sosial Sheila Saugiyah menjebak Bella Sophie untuk menyeret salah satu owner skincare juga masuk ke poros kasus ini. Bella Sophia yang diduga menurut SS menjual iklan yang overclaim, kenapa tidak diciduk dan direview juga oleh Nikita Mirzani dan Doktip. Sheila Saugiyah dengan lantang menyorakan ada apa dengan kasus perskincarean hari ini dan menyindir semua lawan SS karena hanya dirinya yang dijadikan kambing hitam. Example Ricky mengamati kasus ini sudah menjadi tren dan menarik magnet dunia perskincarean Indonesia. Sekali kena maka bisa merembet kemana-mana.
karena sudah terlalu banyak objek yang bermain di produk skincare ini dan kebanyakan mereka sudah meraup keuntungan miliaran. Yang laporannya Doktif itu jalan, tapi butuh proses, butuh waktu gitu, karena banyak banget yang harus dipanggil gitu. Kayak hari ini aja, hari ini DRL dipanggil ke Polda. Ya, hari ini saudara Richard dipanggil ke Polda. Tapi nggak tahu guys datang apa enggaknya. Nah kalau misalnya dia nggak datang jadinya molor lagi ya. Jadi makanya Doktif berharap saudara Richard Lee atau Richard datang ya ke panggilan Polda. Jangan nggak datang itu, biar urusannya itu cepet beres, biar masyarakat juga pada tahu gimana nih Doktif yang salah atau Richard yang salah, kan gitu. Bisa, lo nggak bisa kayak begitu. Lu yang bikin perkara, lu yang bikin masalah, gua yang dijahatin sama kalian. Emang luar biasa sih macan betina ini tahu. Udah dikerangkeng lo padahal masih aja ditakutin sama. Hebat, walaupun masih dikerangkeng masih aja dilaporin. Kenapa sayang? Takut, terketir kan? Ketir dong. Nggak bisa tidur kan? Pasti nggak bisa tidur, yakin. Nggak usah bohong, lu pasti pada nggak bisa tidur kan? Bener kan? Prediksi gue kan? Ya. Setiap hari Nikita kan butuh makan tuh, kan negara dirongrong. Sementara Nikita kan duitnya banyak, kenapa nggak taruh aja di rumah? Negara kan nggak bayar. Dan pimpinan jajaran di Polda Metro atau di Polres berani nggak mengeluarkan hati nuraninya dia sehingga mengizinkan Nikita Mirzani untuk keluar sebagai tahanan kota minimal. Mendingan dikasih pengalihan tahanan, bukan penangguhan, tapi pengalihan tahanan dari tadi tahanan di rutan di Polda Metro dipindahkan ke rumahnya. Di balik ramainya antara SS yang menyeret Bella Sophie, ada juga Doktif yang mengatakan bahwa semua laporan Doktif akan segera naik sidik dan satu persatu akan ada banyak tersangka yang menyusul. Salah satunya yaitu DRL, SS, dan Dr. Andreas yang sudah dengan masif menyerang Doktif. Tentu masyarakat masih mendukung Nikita Mirzani dan Doktif karena perjuangan mereka sangatlah berguna bagi masyarakat pengguna skincare. Kalau soal suksesnya, Mas Adi, saya yakin. Perkara kapannya itu penyidik urusannya. Iya dong. Tapi yakin. Dan manusia bodoh. Kau itu mengumpulkan bukti kalau aku bukan seorang dokter, bodoh. Bukan bukti justip. Kayak aku, kayak teman-teman yang lain, kayak laporan-laporan lain itu menyampaikan bukti kalau kau pemeras. Gitu baru bijak. Ya. Kau ini bodoh, dasar kau topeng monyet, nggak tahu sopan santun, nggak beradab kau. Untung aja kau nggak punya anak ya, kalau nggak anak kau generasi bangsa hancur. Katanya yang ngomong seorang dokter, ya, yang ngomong seorang dokter katanya. Tapi gua dengerin dari bahasanya kayaknya bukan bahasa seorang dokter, tapi lebih ke bahasa